Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I want to show you about how to use Mentimeter. So the first step, you need to open your browser. So I choose Microsoft Edge. You may use like Chrome or maybe Firefox. It's up to you. And then type the keyword Mentimeter. Oke, jika kalian sudah memiliki akun, maka kalian boleh mengklik login. Tapi jika belum, maka kalian harus mengklik sign up. Di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa sign up dengan akun Facebook atau akun Google atau mungkin akun email alamat email kalian. Saya akan menggunakan akun Google saya. Dan saya menggunakan email yang ini karena ini biasanya email yang memang khusus untuk perkuliahan saya. Oke, masih loading. Nah, seperti yang kalian lihat pada screen, di sini sudah ada 3 presentasi yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi untuk kali ini kita akan mengklik new presentation saja ya. Kemudian kita beri judul pada presentasi kita, misalnya Mentimeter tutorial. Kemudian klik create presentation. Kemudian menunggu hingga diarahkan ke dalam slide untuk pembuatan presentasinya. Nah, di sini ada berbagai fitur atau type yang bisa kalian gunakan untuk membuat presentasi kalian lebih menarik dan bisa berinteraksi dengan para murid. Yang pertama adalah multiple choice. Ini adalah yang paling umum ya, paling umum yang sering digunakan di bagian sini juga. Kemudian kalau word cloud ini seperti brainstorming. Kemudian open-ended ini seperti esai. Kemudian scales dan juga ranking ini agak mirip dengan multiple choice, di mana ada beberapa opsi yang bisa kita berikan kepada para audiens yang mengerjakan atau memasuki presentasi kita. Kemudian untuk Q&A, ini lebih ke arah ketika seorang presenter melakukan presentasi secara langsung dan kemudian para audiens akan bertanya kepada si presenter tersebut. Dan kemudian barulah si presenter tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan di live presentation tersebut. Kemudian tipe yang kedua adalah quiz competition. Jadi di sini kurang lebih sama seperti yang di atas. Pada select answer ini mungkin similar with multiple choice, and for type answer is similar with open-ended. And the third type is content slides. Jadi pada content slides ini semuanya totalnya 9 dan semuanya ini bisa memberikan reaksi. Saya akan menunjukkan kepada kalian nanti. Kemudian untuk heading ini adalah seperti cover atau mungkin judul atas presentasi kalian. Kemudian untuk paragraf, kalian diperbolehkan untuk menambah paragraf, entah itu yang seperti cerita atau mungkin kalimat, terserah. Kemudian bullet. Ini kurang lebih seperti semisal ketika kita, ini lebih ke arah reaksi juga sih, penggunaan reaksi. Misalnya pada heading, seperti yang kalian lihat di screen, kalian menulis tentang animals mungkin. Kemudian pada bullet 1 mungkin omnivore. Bullet 2 kemudian herbivore. And bullet 3 adalah carnivore. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian pada image ini kita bisa menambahkan gambar, baik itu kita mendapatkan gambar tersebut dari perpustakaan galeri kita atau mungkin dari Google. Dan ada gambar yang bergerak atau mungkin pokoknya terserah pada kalian yang membuat. Ada banyak sekali gambar yang tersedia pada bagian tutorial pada image library yang tersedia di Mentimeter.
Kemudian selanjutnya adalah video. Jadi ini lebih ke arah penggunaan YouTube. Jadi kita mengcopy link dari YouTube. Kemudian kita salin ke Mentimeter. Jadi ini gunanya supaya kita tidak perlu ke YouTube dulu untuk membuka video tersebut dan langsung bisa memutar video tersebut di slide Mentimeter kita. Kemudian ini big text. Jadi kita bisa menaruh kata-kata dalam ukuran besar. Kemudian quote, ini seperti kita mengutip kata-kata dari orang terkenal atau mungkin mengutip kata-kata dari buku dan semacamnya. Kemudian number, mungkin ini lebih berkaitan dengan matematika mungkin. Mungkin para guru matematika akan menggunakan ini untuk pembuatan presentasi mereka. Kemudian instructions. Mungkin ini lebih ke arah, mungkin ini ditaruh ketika di akhir slide, atau mungkin guru bisa membagikan ini langsung kepada para murid, di mana ini memudahkan murid untuk memasuki atau untuk bergabung dengan presentasi atau kuis, yaitu dengan menggunakan kode yang tertera pada slide atau mungkin dengan men-scan dari QR code-nya. Kemudian terakhir adalah advanced questions. Di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah 100 points, Jadi ini kurang lebih sama seperti yang di atas tadi, yaitu sama seperti scales atau ranking. Kemudian ini seperti rate juga, memberikan rate. Kurang lebih sama ya, seperti ini, yang scales ini. Karena sama-sama rate. Dan seperti yang kalian lihat, di sini ada opsinya, ada item 1 until item 4. Dan di sana ada impact and effort. Jadi ini tergantung kekreatifan guru atau pengajar dalam mengolah soal atau presentasi. Kemudian selanjutnya adalah quick firm. Seperti yang kalian lihat di sini ada logo bintang. Nah, ini artinya kalian harus mengupgrade akun kalian ke premium agar bisa mengakses ini. Makanya di sini tidak available ya untuk quick firm ini atau ketika kita ingin membuat survei. Dan selanjutnya adalah who will win. Jadi ini seperti kita menebak siapa yang menjadi juara. Tentu saja ini menarik bagi para siswa ya untuk menggunakan untuk mengeksplor fitur ini. Dan yang terakhir adalah pin on image. Jadi ini seperti area atau wilayah tertentu, baik itu peta atau mungkin suatu negara, intinya tempat atau wilayah gitu. Dan ini bagi ketika guru membuat soal ini, mungkin guru bisa mempertanyakannya, seperti membuat pertanyaan kepada para murid, seperti yang kalian lihat pada screen, yaitu where are you from? Dan kemudian para murid bisa milih pada titik mana mereka ingin menjawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Mungkin setiap murid berbeda jawaban mereka. Oke, karena ini slide pertama, maka kita menggunakan heading dulu terlebih dahulu. Heading. Nah, di sini kita bisa we can insert an image. Okay? Okay, as you can see, there is image library and also GIFs. But for me, I will upload my picture from my memory. Memory. Okay. There is unduhan. Okay, this one, heading. I actually already prepared the picture. Okay, agak sedikit lama menunggunya, loadingnya. Oke, maka gambarnya akan muncul di samping kanan di sini. Sedangkan di sini heading. Kalian bisa menaruh seperti nama mata pelajaran atau mata kuliah, seperti itu. Karena ini berhubungan dengan mata kuliah teknologi, makanya saya memilih gambar ini. Karena berhubungan dengan technology and education. Dan untuk subheadingnya mungkin kita bisa menaruh nama kita dan juga partner kita. Intinya terserah pada kalian mau nulis ingin mengisi apa kata-kata di dalam heading maupun subheading ini.
tergantung kreatifan untuk slide kedua. Untuk slide kedua kita bisa memilih mungkin type multiple choice ya. Baik, multiple choice. Untuk step pertama ketika kita milih multiple choice ada baiknya kita menyisipkan gambar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, di mana kita bisa mengupload gambar dari galeri kita atau mungkin dari mencari di Google atau mungkin kita juga bisa menginsert atau menyisipkan gambar yang bergerak. Nanti di sini akan muncul berbagai gambar menarik yang bisa bergerak. Nah, seperti ini contohnya. Kita juga bisa meng-type gambar yang ingin kita cari dan semacamnya. Oke, karena saya sudah menyiapkan gambar yang sudah saya download, maka gambar yang ini. Nah, kemudian saya akan meng-crop gambarnya sesuai area yang saya inginkan, kemudian save, loading. Oke, it's done. Oke, nanti ya sudah kelihatan bukan hasil gambarnya. Kemudian untuk pertanyaannya harus berkaitan dengan gambarnya ya. What is he doing? Kemudian pada option mungkin kita bisa milih running, kemudian option kedua reading, dan option ketiga adalah swimming. Nah, kita di sini bisa menambahkan gambar lagi atau insert an image. Dan saya sudah menyiapkan gambar juga. Oke, yang pertama adalah running. Di sini, ini dia. Saya akan mengcrop lagi gambarnya. Saya akan mengcrop area yang saya inginkan. Kemudian save. Loading. Nah, itu ada masing-masing pembuat soal ya, ingin membuat opsi apa. Terserah. Oke, loading. Oke, it's done. Nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian kita tambahkan gambar lagi. Oke. Nah, untuk gambar kedua, saya milih gambar orang yang sambil megang buku ini ya. Soal saya mudah saja saya buat, tidak sulit. Karena ini hanya untuk tutorial saja ya. Could not, oke, tidak masalah, tidak perlu khawatir. Kita bisa cancel dulu, baru kita insert lagi, mencoba menginsert lagi. Kemudian pilih ini lagi, buka, kemudian save. Oke, semoga kali ini berhasil, tidak error lagi seperti tadi. Oke, berhasil akhirnya. Oke, untuk gambar ketiga, kita langsung masukkan saja. Tidak perlu menunggu hasilnya, nanti kita bisa lihat hasilnya nanti ya. Nah, gambar ketiga adalah swimming, yaitu berenang. Kita masukkan yang ini. Oke, langsung save. Tidak perlu saya crop-crop lagi karena sudah pas area yang saya inginkan. Ada berbagai pilihan untuk result layoutnya. Ada bars atau donut, pie atau dots. Tapi saya lebih milih bars. Baik, di sini saya turn on show correct answers, di mana dimaksudkan agar di sini muncul. Nah, bagian opsi untuk meng-checklist. Nah, kita hanya perlu men-checklist jawaban yang benar. Maka jawaban yang benar adalah reading. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita add slide lagi, slide ketiga. Karena slide kedua adalah pilihan ganda atau multiple choice, maka untuk slide ketiga saya memilih open-ended atau esai ya. Untuk type selanjutnya nanti, type yang lain akan dijelaskan oleh partner saya. Saya akan menjelaskan sampai slide ketiga saja tentang open-ended. Di sini ada result layoutnya, kita bisa milih antara tiga ini atau mau speech bubbles atau one by one atau flowing grid. Di sana ada previewnya dan saya milih one by one. Dan untuk kali ini akan menyisipkan gambar atau image. Nah, kemudian langsung
tulis pertanyaan kalian. Mungkin random saja. Do you confident? Nah, sini ada. Sudah ada historinya. Saya akan memilih do you confident with your technology skills? Do you confident with your technology skills? And then, nah, extras di sini ada partisipan submit multiple times. Ini sebenarnya seperti di mana satu partisipan itu bisa mengirimkan jawaban lebih dari satu kali. Jadi bisa 2, 3, dan selebihnya. Tapi saya akan menonaktifkannya. Nah, sudah untuk di sini. Jadi nanti ketika partisipan masuk ke dalam kode atau meng-scan dari QR-nya, nanti mereka akan dilakukan soal ini dan mereka akan diberi kotak untuk mereka isi. Jadi itu terserah pada opini mereka, apakah mereka percaya diri atau tidak dengan skill teknologi mereka. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan bagian settings. Di bagian presenter space dan juga audience space. Nah, di sini yang saya gunakan adalah audience space. Jadi ini dimana maksudnya adalah ketika kuis atau presentasi tersebut berjalan, pembuat dari presentasi tersebut tidak perlu masuk ke dalam presentasinya sendiri. Dimana jika seandainya itu presenter space, maka pembuat soal itu harus masuk juga dalam soalnya, di mana mereka akan mengubah atau mengganti slide pertama ke slide kedua agar tidak stuck. Karena biasanya kalau seandainya kita mengaktifkan presenter space, nah maka ini jika partisipan mau memindah slide pertama ke slide kedua itu tidak bisa. Jadi pembuat soalnya ini harus masuk juga dan mengubah slide-nya. Nah, kemudian sedangkan audience space ini lebih bebas, di mana tidak perlu presenternya untuk masuk ke soal, tetapi partisipannya saja, dan partisipan bisa mengubah slide dari pertama ke kedua tanpa bantuan dari si presenter. Itu dia. Nah, karena saya mengaktifkan audience space, nah di type-nya, anggaplah kita add slide, nanti akan saya hapus nanti slide ini. Nah, di quiz competition, ini seharusnya kalau seandainya saya mengaktifkan presenter space, maka ini akan available. Oke, akan saya coba. Saya aktifkan presenter space. Kemudian X. Nah, bisa dilihat kan? Ketika saya mengaktifkan presenter space, tiba-tiba quiz competition ini available. Nah, jadi jika seandainya saya menggunakan ini dalam pembuatan soal ini, presentasi saya menggunakan entah itu select answer atau type answer, maka saya tidak akan bisa menggunakan audience space. Tidak akan bisa. Karena quiz competition ini hanya untuk presenter space. Tidak bisa untuk audience space. Tapi kalau menurut saya lebih prefer ke audience space karena mungkin saja pembuat soal ada kalanya sibuk dan tidak bisa membarengi para partisipan untuk membantu memindahkan slide pertama ke slide kedua. Itu. Jadi saya lebih memilih ke audience space. Sekian penjelasan tutorial Mentimeter dari saya. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Aulia Olivia El Paradila. Terima kasih. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang video, cara menambahkan video dan juga gambar. Kita add slide dulu. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini ada pilihan video. Kita tinggal klik video. Nah, kita bisa menambahkan link YouTube-nya. Jadi kita buka YouTube dulu. Kita salin linknya. Dan kita masukkan kembali lagi ke Mentimeter dan masukkan di sini. Tinggal kita add. Kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul, baru kita bisa masukkan di sini. Contohnya, what do you think
think about this video. Nah, sudah. Kemudian cara menambahkan gambar di Mentimeter. Kita add slide dulu. Slide yang baru. Nah, di sini ada pilihan image atau gambar, tinggal kita klik. Kemudian drag and we just click here. Kita pilih gambar yang kita mau and then open and save. Kita tunggu dia masih loading. Nah, you can make your own question here. You can type here. What is the color of this bag? Contohnya. Nah, sudah. Dan ini cara memasukkan videos. Dan ini adalah cara memasukkan gambar. Kemudian, setelah selesai membuat 5 pertanyaan di Mentimeter, kita tinggal untuk filenya dia sudah otomatis tersimpan, save. Jadi kita tidak perlu takut file yang sudah kita buat itu hilang, karena dia sudah otomatis menyimpan. Kemudian bisa kita share. Nah, ini bisa kita langsung copy linknya. Dan linknya bisa kita share ke teman-teman ataupun murid kita untuk mereka bisa membukanya, kemudian bisa mengerjakan soalnya. Ini bisa kita atur waktunya untuk pengerjaannya. Bisa 2 hari, dari hari ini bisa 7 hari. Tapi untuk 14 hari akun kalian harus upgrade ke premium dulu. Jadi kita atur saja 7 hari. Nah, itulah tutorial dari Mentimeter. Semoga video kami bisa membantu kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.